kita bergerak bukan karena uang, kita bergerak karena panggilan hati, karena panggilan jiwa dan matinya. Untuk rekan-rekan Cina, untuk rekan-rekan Cina. Putar balik, juara sah. Ayo! Kurang maju tutup! Banyak yang mati. Begini Pak, bukan karena Ini bukan masalah lapar orang, mungkin kurang makan tuh ini mati Pak. Masalahnya nyawa. Jadi kita sepakati teman-teman Madas, kalau sampai minggu tidak ada operasi di Jerengi, di Kocun ya, kami hari Senin kita demo untuk menutup akses surat masuk. Suratnya tolong ketua disiapkan untuk izin. Izin provokator diterima berarti ya? Oh harus. Tidak bisa runding-rundian terus ya wis. Seperti capek kita itu gini Bu. Kita itu teman-teman Madas ya semua itu ini hampir tiap hari ya, tiap hari. Tanggal 4 Pak. Tiap 14 hari 3 minggu. Sudah 3 minggu. Kita itu tidak ada yang bayar Bu. Kita tidak nyari nama Bu. Ini murni kemanusiaan. Jadi kita itu teman-teman itu sumbangan, bikin donasi untuk makan, bensin dan sebagainya. Gitu. Kalau ibu nggak pakai donasi Bu, ibu sudah dibayar. Benar. Ini perlu ibu catat, ibu dibayar. Kenapa ibu tidak berfungsi? Kalau sampai minta 2 minggu, 1 minggu, kita nggak mau. Maka kita Senin akan melakukan demo. Baik, karena ini masalah kemanusiaan Pak. Terima kasih Pak Sam. Mungkin izin ya. Berarti posisi Jerengi sekarang itu tutup. Otomatis dengan paskesnya juga di pusat karena itu jalan nasional itu. Tapi di Subjatim saya pikir juga nggak akan membiarkan ini karena ini rakyat Jawa Timur. Saya kira itu. Kita mungkin akan secepatnya hari ini mungkin saya akan diskusi sama Pak Rofi untuk mengundang tadi notifikan ya seluruh sektor di kabupaten kota yang di Madura, wilayah Madura juga yang terkait untuk segera melakukan aksi untuk ini karena ini cuma tinggal 1 bulan. Meskipun minggu bisa dapat. Nggih. Sabtu Minggu ya. Soalnya waktu lah. Ini Pak kasihan yang gila Pak Kadis saya juga gitu Pak terkait laka di perlintasan kereta api Pak juga punya konsen penuh Pak. Di Jawa Timur tinggal 1 di Sukabumi, Banyuwangi yang belum dipasang palang pintu, sekarang sudah dipasang palang pintu. Jadi sudah habis di dalam provinsi sudah clear semua karena beliau tidak mau kan hampir 1 minggu tiap hari ada lah. 1 hari di Jawa Timur tiap 2 jam 1 orang meninggal Pak. Lalu lintas jalan. Tiap 2 jam 1 orang meninggal. Jadi memang ini harus benar-benar diperhatikan itu. Dan saya minta ya waktu secepatnya saya akan usahakan ini untuk bertemu dengan stakeholder terkait. Saya juga minta di BPTD
saya pikir yang ada memang harus saya pimpinan Makanya saya dari tadi bilang nggak serius Pak. PPT. Saya target tadi itu di luar sudah ngomong. PPT-nya datang apa tidak? Itu kan saya. ya gitu. Oke, dari itu sementara itu Pak Robert silakan. Dan juga saya sangat mengapresiasi Pak terkait dengan apa yang selama ini dari teman-teman Madas ya Pak, Madas ya, sangat apresiasi terkait dengan apa yang selama ini yang kita gaungkan terkait dengan keselamatan di jalan yang selama ini betul-betul Pak Kaji sangat konsen terkait dengan keselamatan. Ini yang selama ini kita lakukan, terutama dari Mas Firman juga, kita punya tim Pak yang selalu melakukan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha angkutan terkait dengan tata cara muat dan sebagainya. Nah, di sini kami Dinas Perhubungan Provinsi ke depannya Pak, ini dengan waktu singkat kita akan segera melakukan koordinasi Pak, koordinasi. Ini terutama yang hilir dulu Pak, terkait dengan bangkitan angkutan garam yang ada di Sumeneb, Pamekasan maupun Sampang. Nanti akan kita koordinasikan segera Pak, kita koordinasikan agar yang ada di beberapa wilayah bisa melakukan sosialisasi Pak terkait dengan bagaimana tata cara muatnya, bagaimana tata cara pengangkutannya. Itu yang paling penting Pak. Makanya kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman, segera kita melakukan tindakan Pak. Pertama yang akan kita lakukan yaitu sesuai kewenangan kita akan melakukan konsolidasi, koordinasi dengan stakeholder, terutama dari kabupaten mulai Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Dan itu nanti kita juga akan mengundang teman-teman dari BPTD yang selama ini sesuai dengan kewenangannya terkait dengan pengelolaan jembatan timbang. Insya Allah Pak, minggu depan segera hari ini juga kita konsepkan surat kepada Disub Kabupaten Kota agar mereka melakukan pengawasan pengangkutan, karena mereka yang tahu wilayahnya di mana itu bangkitan angkutan garam, mereka yang tahu semua Pak. Karena mereka juga punya data kendaraan, terutama di pengujian kendaraan, mereka tahu kebiasaan angkutan barang itu, terutama angkutan garam di wilayahnya mereka itu, nanti mereka semua tahu Pak, sesuai dengan data yang sudah ada di kirkiran atau di pengujian kendaraan bermotor. Itu nanti dalam waktu dekat saya upayakan dan segera saya konkretkan Pak Ketua. Jadi untuk kabupaten kota yang dilintasi angkutan garam segera kita lakukan koordinasi, dan juga kewajiban mereka untuk melakukan sosialisasi terhadap angkutan barang ini. Terus yang kalau terkait dengan jembatan timbang, memang Pak, dulu sebelum tahun 2017 saya juga pelaku Pak, termasuk Pak Sek ini juga pernah dinas di jembatan timbang. Alhamdulillah dulu waktu jembatan timbang masih dikelola provinsi, semua fasilitas jembatan timbang kita penuhi Pak, termasuk gudang, termasuk alat-alat untuk penurunan muatan. Dan dulu kita itu Pak betul-betul sudah diwarning sama gubernur, apabila kita melakukan pungli, di situ kita langsung dipecat Pak. Jadi kita tidak boleh main-main terkait dengan pengelolaan jembatan timbang. Kita lengkap Pak, CCTV semua ada. Setiap gerak-gerik kita itu pasti diawasi Pak. Jadi kita dulu itu betul-betul melakukan